Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi saudara-saudara dalam program Renungan Harian Toraya. Hari ini Selasa 25 Juni 2024. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur bahwa Engkau memiliki rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kami. Dan Engkau akan menyelamatkan kami dalam kasih-Mu. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah itu akan terus menopang kami untuk meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 39 sampai 44. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang dahsyat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah berbagai cara Tuhan menyelamatkan. Tang di kapang tulalan na puang melendokan. Suatu cerita bahwa suatu hari Tiko hendak pergi ke pasar untuk menjual tempe buatannya. Namun hatinya gelisah karena tempe buatannya masih belum jadi dengan sempurna. Belum jauh berjalan, ia terpeleset sehingga pakaiannya kotor. Dan ia harus membersihkan pakaiannya dulu serta rela ditinggalkan angkot langganannya. Setelah berjalan sangat jauh, ia sampai juga di pasar. Sesampainya, ada seorang ibu yang hendak membeli tempe yang belum jadi sempurna. Ibu tersebut hendak mengirimkannya kepada anaknya agar tidak membusuk sampai tujuan. Tidak hanya itu, Tiko terkejut pula mendengar kalau angkot langganannya baru saja mengalami kecelakaan. Tiko sadar, ternyata ada saja cara Tuhan memberikan keselamatan. Saudara-saudara, Tuhan juga memberikan pertolongan dan keselamatan kepada Paulus seperti yang ada dalam pembacaan kita. Sekalipun berstatus sebagai tawanan, tetapi Paulus memiliki peran yang luar biasa dalam perjalanan rombongan itu menuju Roma. Mereka harus mengalami angin kencang, ombak yang dahsyat, yang membuat kapal mereka menjadi tidak terkendali, bahkan hampir karam. Akibatnya, para prajurit sudah berencana untuk membunuh para tawanan, seperti dalam pembacaan kita. Tetapi, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, perwira ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu, ia menggagalkan maksud para prajurit membunuh para tawanan, para tahanan.
dan dia memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Akhirnya mereka semuanya selamat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dalam perjalanan kehidupan kita akan menghadapi banyak situasi sulit bahkan yang mengancam keselamatan kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan memberikan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu indah dan saat ini memberi kami hikmat untuk menerima firman-Mu, memahaminya bahwa Engkau terus punya rancangan yang indah, yang baik, yang membawa kami kepada sukacita. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan mengalami hidup dalam sukacita. Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu, aktivitas mereka. Tuhan memberkati orang-orang mereka kasihi, bahkan segenap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Engkau terus memberkati pemerintah kami, juga wakil-wakil rakyat. Terpuji Engkau Bapa di surga, berkati persekutuan anak-anak Tuhan. Dan berkati juga mereka yang tetap rindu untuk topangan-topangan kasih-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.